Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semua, dalam video ini saya akan menjelaskan ciri-ciri isim atau alamatul ismi. Langsung saja kita ke matan kitab Jurumiyahnya. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Maka kalimah isim dapat diketahui atau diidentifikasi bil khafdi, satu dengan khafad, wa tanwini dan dengan tanwin, wa dukhulil alifi dan dengan masuknya alif lam, wa hurufil khafdi dan dengan huruf khafad. Wahia dan huruf khafad adalah min, haraf min, wa ila dan haraf ila, wa an dan haraf an, wa ala dan haraf ala, wa fi dan haraf fi, wa rubba dan haraf rubba, wal ba'u dan haraf ba, wal kafu dan haraf kaf, wal lamu dan haraf lam, wa huruful qasami dan dengan adanya huruf qasam. Wahia dan huruf qasam adalah al wawu, haraf wawu, wal ba'u dan ba, wa ta'u dan ta. Kita lanjutkan ke syarahnya. Syarah yang saya pakai ini adalah kitab At-Tawdihat Al-Jaliyah fi Syarhil Jurumiyah. Ciri isim yang pertama adalah al-khafad. Al-khafdu wa huwa al-kasratu allati fi akhirih. Khafad adalah kasroh yang berada di akhir isim. Wa tahdutsu an dukhuli amilil jarri alaihi. Dan khafad ini muncul ketika masuknya amil jar kepada isim. Nanti kita akan bahas apa itu amil di dalam babul i'rab. Langsung saja kita ke contoh khafad. Contohnya lafad marortu bi Muhammadin. Kita fokus ke lafad Muhammadin. Di lafad Muhammadin pada huruf terakhir yaitu huruf dal dibaca kasroh. Nah, maka kalimah atau kata Muhammadin adalah isim. Cirinya adalah kasroh di akhir atau khafad. Yang kedua, ciri kalimah isim atau tanda kalimah isim adalah tanwin. Tanwin menurut bahasa adalah at-taswit, yaitu bersuara atau bersiul. Sedangkan tanwin menurut istilah ulama ahli nahwu adalah nunun sakinatun zaidatun talhaqu akhirul ismi lafzan. Nun sukun yang berada pada akhir isim lafaznya. Maksudnya lafaznya seperti ada nun sukun. Wa tufariquhu khattan wa waqfan, dan tidak ada ketika ditulis dan juga diwakafkan. Contoh seperti tadi Muhammadun, dun, seolah-olah ada nun sukun, padahal ketika ditulis tidak ada huruf nunnya. Ataupun ketika diwakafkan Muhammad, Muhammadun atau Muhammadin, di akhirnya ada tanwin. Nah, tanwin tersebut seperti nun sukun ketika dibaca Muhammadun atau Muhammadin. Tapi ketika ditulis tidak ada huruf nunnya, atau ketika diwakafkan tidak muncul suaranya Muhammad, tidak terdengar ada nunnya atau tidak terdengar tanwinnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tanwin terdapat 4 jenis. Pertama, al-awwalu tanwinu tamkin. Apa yang dimaksud dengan tanwin tamkin? Wa huwa lahiqu lil asma'il mu'rabah, yaitu tanwin yang disertakan pada isim-isim yang mu'rab. Contohnya seperti Muhammadun dan rojulun.
Isim-isim mu'rob adalah isim yang terkena aturan i'rob, yang berubah akhirnya secara atau berdasarkan aturan i'rob. Nanti kita akan bahas di babul i'rob lebih rincinya. Intinya kata Muhammadun atau rojulun di akhirnya ada tanwin, dan tanwin tersebut merupakan tanda kalimah isim. Tanwin yang kedua adalah tanwin tankir. Tanwin tankir adalah wa huwal lahiqu lil asma'il mabniyah. Tanwin yang disertakan atau yang menyertai isim-isim mabni. Farqon baina ma'rifatiha wa nakiratiha, yang membedakan antara bentuk ma'rifatnya kalimah isim dan nakirohnya. Fama nuwina minha kana nakirotan. Ketika diberi tanwin, maka kalimah isim tersebut nakiroh. Wama lam yunawan kana ma'rifatan. Sedangkan jika tidak diberi tanwin, maka kalimah isim tersebut ma'rifah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti lafadz sibawaihi. Nah, sibawaihi adalah kalimah isim mabni. Ketika diberi tanwin sibawaihin, maka maknanya nakiroh. Sibawaih siapa saja. Tetapi jika tidak diberi tanwin sibawaihi, maka yang dimaksud adalah Imam Sibawaih, ahli nahwu. Yang ketiga adalah tanwin iwad. Tanwin iwad adalah mahwa imma iwadun anil jumlah. Nah, tanwin iwad ini tanwin pengganti ya. Tanwin iwad terbagi menjadi beberapa bagian. Satu, mengganti jumlah. Contohnya seperti lafadz wa antum hina idzin tangzurun. Allah Ta'ala wa antum hina idzin tangzurun. Nah, kita fokus pada lafadz hina idzin. Hina idzin di akhirnya ada tanwin. Tanwin tersebut menggantikan jumlah atau kalimat ya, yang tidak disebutkan. Karena kalau tanwin tersebut dimunculkan maknanya akan muncul jumlah, yaitu hina idz balaghatir ruhul hulqum. Nah, balaghatir ruhul hulqum dibuang atau disembunyikan, kemudian diganti dengan tanwin hina idzin. Yang kedua, tanwin iwad ada yang disebut iwadun anil kalimah, mengganti kata. Contohnya seperti kullun qaimun. Kalau dimunculkan tanwin tersebut bermakna kullu insanin qaimun. Insaninnya disembunyikan atau dibuang, maka diganti dengan tanwin iwad. Jadi kullun qaimun. Yang keempat dari bagian tanwin adalah tanwinul muqabalah. Apa yang dimaksud dengan tanwin muqabalah? Yaitu wa huwal lahiqu li jam'il muannatsis salim. Tanwin yang disertakan atau yang berada pada jama' muannats salim. Contohnya seperti lafadz muslimatin atau muslimatun. Nah, di akhirnya ada tanwin tersebut merupakan tanwin muqabalah. Kenapa disebut tanwin muqabalah? Karena menggantikan nun yang berada di jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim ada nunnya muslimuna. Nah, kalau di jamak muannats salim nunnya tidak ada, tapi diganti dengan tanwin muslimatun atau muslimatin. Baik, kita lanjut ke ciri atau tanda isim yang ketiga, yaitu masuknya alif lam. Alif lam tentu saja tidak perlu dijelaskan karena ini sangat mudah dipahami ya. Contohnya seperti lafadz ar-rajulu atau al-masjidu. Nah, alif lam di kata ar-rajulu adalah tanda
bahwa ar-rajulu kalimah isim. Yang keempat, tanda isim adalah masuknya salah satu huruf khafad. Huruf khafad yang disebutkan di syarah ini adalah min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, dan lam. Makna-makna huruf khafad insyaallah saya akan jelaskan di video khusus tentang huruf khafad. Langsung saja contohnya. Contohnya seperti anil masjidi, alal maktabi, dan seterusnya. Jika terdapat huruf khafad, maka kata seterusnya adalah isim. Yang terakhir dari tanda isim adalah huruf qasam atau huruf sumpah. Nah, huruf sumpah ada 3, wawu, ba, dan ta. Contohnya seperti wasyamsi, ya, ini di dalam Al-Qur'an, wasyamsi atau wallahi. Kalau contoh yang ba, billahi. Dan contoh penggunaan huruf qasam ta yaitu tallahi. Baik, terakhir saya akan memperlihatkan bagan yang dibuat oleh pensyarah kitab atau Dihat Al-Jaliyah. Seperti ini bagannya, alamatul ismi terbagi menjadi 2, fi awalihi, fi akhirihi. Fi awalihi ada dukhulil alifi wal lam, dukhuli hurufil khafdi. Jadi ada tanda isim yang berada pada awal atau sebelum kalimat isim. Seperti masuknya alif lam dan masuknya huruf khafad. Lalu bagian kedua, tanda-tanda kalimat isim adalah fi akhirihi, yang berada di akhir. Contohnya seperti khafad dan tanwin. Khafad dan tanwin tanda kalimat isim yang berada di akhir kalimat isim tersebut. Nah, tanwin di dalam bagian ini dibagi 4 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu tanwin tamkin, at-tankir, al-iwad, al-muqabalah. Itu saja teman-teman untuk penjelasan tanda-tanda kalimat isim secara ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika teman-teman mempunyai pertanyaan atau saran terkait tema atau metode penjelasan nahwu ini, silakan ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.